Mengantisipasi klaster COVID-19 jenis Omikron, Gubernur Jawa Tengah meminta keamanan pintu masuk Jawa Tengah diperketat. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menggelar acara HIPMI Award untuk mendorong pelaku usaha di Tegal, Jawa Tengah. Cuaca ekstrim mengakibatkan stok ikan laut di Tegal, Jawa Tengah menipis hingga mengalami lonjakan harga. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Adanya temuan kasus COVID-19 varian B11529 atau Omikron di Indonesia, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta jajarannya untuk memperketat semua pintu masuk Jawa Tengah. Tak hanya itu, Gubernur juga meminta kepada seluruh warga Jawa Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan. Kabar perihal temuan varian Omikron yang terdeteksi pada salah satu petugas kebersihan di Wisma Atlet menjadi perhatian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tidak ingin lonjakan kasus COVID-19 terulang kembali, Gubernur Ganjar Pranowo melakukan antisipasi penyebaran Omikron di Jawa Tengah. Ganjar menginstruksikan penjagaan ketat di setiap pintu masuk di setiap perbatasan Jawa Tengah. Ini dilakukan untuk mengurangi mobilitas masyarakat pada libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Untuk meningkatkan penjagaan, Gubernur Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan pemerintah daerah lain di Jawa Tengah. Selain meningkatkan kewaspadaan, orang nomor 1 di Jawa Tengah meminta adanya peningkatan testing dan tracking, termasuk pengambilan sampel dengan whole genome sequencing. Tentu saja ada model-model pengetatan melalui testing tracing, itu menurut saya yang paling utama. Yang kedua, kita akan saling pantau antar daerah, wabil khusus pintu-pintu masuk ke Indonesia. Ya. Dan kemarin sih dari kepolisian minimal dari Polda Jateng sudah 360 sekian titik checkpoint yang disiapkan, dan sudah disiapkan tenaga SDM dari kepolisian untuk siap nanti mengawal di lapangan. Maka di tempat-tempat itu akan kita lakukan testing ya, sehingga nanti kita bisa lebih cepat lagi untuk bisa tahu posisi pergerakan itu. Maka tanpa dukungan masyarakat tidak bisa kita. Jangan sampai kita kucing-kucingan. Untuk mengantisipasi penyebaran varian baru Omikron, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengimbau kepada masyarakat Jawa Tengah untuk tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan. Dari Semarang, Hendy Nugroho, Lingkar TV, melaporkan. Pasca mengalami vakum sejak pandemi COVID-19, panggung seni kreatif Kabupaten Demak kembali bangkit. Bersama dengan pelaku seni Dinas Pariwisata, dengan menggandeng para pelaku seni kreatif, menggelar ketoprak wayang alias ketokyang. Mas Kadis. Geliat kesenian dan pariwisata di daerah Kabupaten Demak mulai terasa sejak pemberlakuan PPKM. Untuk menemukan kembali dunia seni, para pelaku seni kreatif Kabupaten Demak menggelar seni pertunjukan ketoprak wayang alias ketokyang. Seni gabungan ketoprak dan wayang tersebut selain Bupati Demak Esti Anah, turut hadir juga Sekda Singgi Setiono serta dihadiri seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Demak. Dalam panggung seni tersebut, Bupati mengajak masyarakat Kabupaten Demak untuk bangkit dari COVID-19 dan membantu mencegah terkait usaha-usaha yang dapat merugikan negara, diantaranya juga peraturan perundang-undangan ketentuan cukai tembakau dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang memiliki beragam kegunaan. Bupati Demak juga mengajak para pelaku seni kreatif untuk menghidupkan kembali kesenian-kesenian yang ada untuk kembali bangkit. Sementara Agus Kriyanto, Kadis Pariwisata Demak mengatakan selama masa pandemi, sejak awal 2020 hingga awal 2021, tidak ada pertunjukan maupun kegiatan seni bagi para pelaku seni kreatif. Setelah PPKM di Kabupaten Demak berada di level 1, pemerintah memberi kelonggaran untuk kegiatan masyarakat termasuk pentas seni pewayangan. Bentuk partisipasi kami, bagaimana untuk kita bisa memasyarakatkan kepada semua, mensosialisasikan kepada semua warga untuk bersama-sama memerangi rokok ilegal. Kalau dari kami, sesuai dengan tupoksi kami, memang kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Sehingga kami menggandeng teman-teman para pekerja seni selaku salah satu sektor di ekonomi kreatif untuk kita berperan. Meski telah diberi kelonggaran, lebih lanjut Agus Kriyanto meminta para pelaku kreatif untuk tetap ada di koridor yang harus dipatuhi, yakni penerapan protokol kesehatan. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan.
DPD KNPI Kendal menggelar kegiatan Kreatifpreneur 2021 di Pendopo Tumenggung Bau Rekso Kendal. Event dengan tema kolaborasi itu asik yang diselenggarakan sebagai bentuk kontribusi KNPI Kendal dalam membantu mengembangkan kewirausahaan pemuda dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kendal. Ketua DPD KNPI Kendal Parno Al-Fatih mengatakan, KNPI akan selalu hadir sampai pelosok desa dan aktif di semua segmen kehidupan pemuda Kendal. Pandemi COVID-19 hampir mematikan geliat ekonomi kreatif di Kendal, maka dengan adanya event Kreatifpreneur 2021 ini, diharapkan bisa menjadi pemantik tumbuhnya kewirausahaan dan ekonomi kreatif pemuda di Kendal. Mengusung tema kolaborasi itu asyik, karena untuk meningkatkan sektor kewirausahaan dan ekonomi kreatif harus saling berkolaborasi. Pelaku usaha klaster komunitas dan pemerintah daerah harus bersinergi dan berkolaborasi. Dalam kegiatan Kreatifpreneurship ini, mencoba mengkolaborasikan 6 aspek ekonomi kreatif, yaitu seni pertunjukan video, kuliner, fotografi, fashion, dan kriya. Semua hasil kreatif dipamerkan langsung di dalam lingkungan acara, sehingga para pemuda bisa berkolaborasi dengan siapapun demi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal yang selama ini terpuruk akibat pandemi COVID-19. Hari itu dengan acara untuk pemuda yang berkreatif di ekonomi kreatif ini adalah supaya UMKM di Kabupaten Kendal dan para wisatawan Kendal dengan terpertunjukan tadi bahwa adanya kolaborasi semua pemuda yang ada di Kabupaten Kendal untuk bisa bersinergi mempunyai ide kreatif supaya pertumbuhan ekonomi Kendal semakin maju. Wakil Bupati Kendal Windu Sukabasuki mengapresiasi kegiatan KNPI yang mengkolaborasikan UMKM dengan pariwisata. Hal ini sesuai dengan visi misi Pemkab Kendal yang juga mengembangkan industri dan pariwisata. Basuki berharap KNPI Kendal terus berinovasi dengan terobosan-terobosan yang berorientasi pada kesejahteraan anggota seperti mengembangkan UMKM dan pariwisata ini. Saya menginginkan KNPI itu punya terobosan yang berorientasi pada politik kesejahteraan. Sehingga yang saya ambil kesimpulan tadi, berarti KNPI kita ini di Kabupaten Kendal itu punya terobosan yang berpikir untuk kesejahteraan seluruh para anggota KNPI itu. Ya. Dalam kegiatan ini digelar bazar produk UMKM karya anggota KNPI Kendal dan pentas budaya untuk promosi pariwisata. Diharapkan tahun 2022 nanti, COVID sudah hilang sehingga kegiatan di semua sektor bisa kembali normal. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kami masih akan kembali, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho delokn, aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae.
film-filmnya apik. Berarti film sing nang Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filmnya wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filmnya apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, Wan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Kabupaten Kendal sudah masuk PPKM level 1. Himpunan Pengusaha Muda atau HIPMI Kendal mendorong para pelaku UMKM maupun para pengusaha untuk melakukan aktivitas produknya baik melalui online maupun offline, sekaligus mendorong untuk perizinan baik label halal, PYRT, dan izin dari BPOM. Nanti nyanyi ya. Himpunan Pengusaha atau HIPMI Kabupaten Kendal mendorong para pengusaha muda, khususnya para pelaku UMKM maupun pengusaha lainnya, untuk kembali bangkit. Hal ini diwujudkan dalam bentuk HIPMI Award tahun 2021. Ada 7 penerima anugerah HIPMI Award, dari 7 penerima dinilai sukses dan berhasil untuk menggerakkan program pemerintah di tengah pandemi COVID-19, yakni Bupati Kendal, Dandim 0715 Kendal, Bank Jateng, Kapolres Kendal, MPPO, Relawan Rumah Zakat, dan Sekolah Bisnis Muslim. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto dinilai berkomitmen secara sinergis oleh instansi, OPD, dan dinas terkait. Beberapa program selama pandemi yang telah terrealisasi berupa pelatihan dan akses pasar retail modern, pelatihan ekspor UMKM, Expo UMKM Digital, ekspor batik, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Dandim 0715 Kendal menjadi angin segar bagi para pelaku usaha. Salah satu faktor terciptanya level 1 adalah percepatan vaksinasi. Ini tidak lepas dari peran TNI melalui program serbuan vaksin yang dilakukan Kodim 0715 Kendal, maka program vaksin bisa masif di Kabupaten Kendal. Bahkan Kodim 0715 Kendal mendapat jatah vaksin dari Kodam 4 di Ponegoro untuk total sasaran usia produktif sekitar 11.000 orang. Ketua HIPMI Kendal Arifianto mengatakan, HIPMI selaku perkumpulan pengusaha muda harus bisa jadi pelopor para pengusaha di tengah pandemi COVID-19. Ketua HIPMI Kendal Arifianto mengatakan, HIPMI selaku perkumpulan pengusaha muda harus bisa jadi pelopor para pengusaha di tengah pandemi COVID-19, salah satunya dengan mengadakan berbagai terobosan baik dalam bidang perizinan maupun dalam bidang pemasaran. Saat ini Pemkab Kendal sudah bekerja sama dengan beberapa toko online sehingga bisa dimanfaatkan. Penghargaan ini diberikan sebagai wujud kontribusi kita juga kepada Kabupaten Kendal. Program kerja HIPMI ke depan dalam rangka penguatan UMKM adalah HIPMI akan mengadakan beberapa pelatihan yang kaitannya dengan digital marketing, di mana saat ini anak-anak muda lebih banyak kemudian tertarik kemudian melakukan promosi dan media sosial. Bagaimana media sosial ini nanti bisa memberikan efek yang luar biasa sehingga UMKM yang dimiliki anak muda ini bisa naik kelas. Arif menambahkan apalagi saat ini dari pemerintah Kabupaten Kendal memberikan kemudahan dalam perizinan produk UMKM seperti izin PYRT, halal, dan lain-lain. Sehingga para pelaku UMKM yang merasa kesulitan, HIPMI dapat membantu menjembatani dan mengurus masalah perizinan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan.
Cuaca ekstrim atau cuaca buruk dan gelombang tinggi di perairan Laut Jawa mengakibatkan harga ikan laut di Tegal, Jawa Tengah melonjak drastis. Naiknya harga ikan disebabkan oleh pasokan yang menipis karena sebagian besar nelayan tidak berani melaut. Sudah sepekan ini harga ikan laut segar di Kota Tegal, Jawa Tengah kian melonjak, menyusul berkurangnya pasokan akibat banyaknya nelayan di pesisir Pantura Kota Tegal yang tidak melaut. Cuaca ekstrim dan gelombang tinggi terjadi di perairan Laut Jawa mengakibatkan nelayan enggan melaut. Di tempat pelelangan ikan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari, Kota Tegal, Jumat pagi hampir semua jenis ikan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Salah seorang pedagang ikan mengatakan sudah sepekan ini harga berbagai jenis ikan segar mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Harga ikan bawal misalnya yang sebelumnya hanya Rp25.000 per kilogram naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Ikan etong naik menjadi Rp35.000 per kilogram atau mengalami kenaikan Rp15.000 per kilogramnya dari harga sebelumnya Rp20.000. Sementara harga ikan manyung naik Rp30.000 per kilogram dari harga sebelumnya yakni Rp20.000 per kilogram. Ikan tongkol yang sebelumnya Rp18.000 per kilogram menjadi Rp27.000 per kilogramnya. Dan ikan banyar naik Rp35.000 dari harga sebelumnya Rp25.000 per kilogramnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada kepiting dan rajungan dari harga sebelumnya Rp50.000 per kilogram naik menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, mahalnya harga ikan saat ini akibat pasokan dari nelayan sangat sedikit, menyusul banyaknya nelayan yang tidak melaut. Harganya naik? Iya, soalnya ombak, terus mau tahun baru, para nelayan udah pada berangkat lagi ke laut, jadi ikannya nggak ada, pada nyari. Ini ya, ikannya nggak pada banyak sekali. Mau tahun baru ini malah harganya malah semua. Naik semua aku? Iya, naik. Yang nggak ada. Ini mau tahun baru ini makanya ikannya nggak ada. Selain pasokan berkurang, mahalnya harga ikan laut juga disebabkan karena permintaan ikan yang tinggi menjelang perayaan Natal. Suasana dermaga pelabuhan juga dipenuhi banyak kapal. Sebagian besar nelayan memanfaatkan waktu untuk perawatan dan perbaikan kapal. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kok ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso.
Filmnya wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV ku filmnya apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Lebet. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Sebanyak 376 ahli waris menerima santunan kematian bagi keluarga prasejahtera di Kabupaten Pati pada triwulan keempat. Pemberian santunan merupakan bentuk tali asih dari Bupati Haryanto dan merupakan janjinya saat kampanye dahulu. Pemberian santunan kematian bagi keluarga prasejahtera di Kabupaten Pati sudah memasuki triwulan keempat di tahun 2021. Sebanyak 376 ahli waris berhak menerima santunan kematian dari pemerintah Kabupaten Pati. Secara simbolis, pemberian santunan kematian diberikan kepada ahli waris di ruang Pragolo Kompleks Kantor Bupati Pati pada Senin pagi. Turut hadir Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pati, Muhtar, dalam acara tersebut. Bupati Haryanto dalam kesempatannya mengungkapkan bahwa pemberian santunan merupakan bentuk tali asih dan ucapan bela sungkawa dari pemerintah Kabupaten Pati kepada masyarakat yang kehilangan keluarganya karena meninggal dunia. Namun karena bentuk empati kita ini memberikan semacam tali asih, nilainya nggak banyak. Ya sekedar untuk bisa membeli perabotan pada saat pemakaman, sehingga kalau dibandingkan tahun 2020 pancen luwih kathah 2020 sempat kita kewalahan. Tahun 2020 itu ada yang kita berikan pada tahun 2021. Lah niki ternyata kita siapi 1 miliar. Buktine masyarakat sami do sehat. Nggih. Mergo sing dipundhut namung 792. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pati, Muhtar, menyampaikan bahwa pemberian santunan kematian kepada keluarga prasejahtera menggandeng Bank Jateng untuk penyaluran dana santunan. Ia menambahkan bahwa setiap ahli waris mendapatkan santunan sebesar Rp1 juta. Ia mengimbau kepada masyarakat atau ahli waris yang mendapatkan santunan kematian tersebut dapat memanfaatkan dana santunan dengan sebaik-baiknya. Hari ini pemerintah Kabupaten Pati melalui kebijakan Pak Bupati menyampaikan santunan kematian bagi keluarga prasejahtera. Jadi ini tadi adalah penyaluran untuk triwulan yang keempat sebanyak 376 ahli waris. Masing-masing mendapatkan santunan Rp1 juta. Disampaikan langsung secara virtual account melalui Bank Jateng kepada ahli waris.
Seperti diketahui, angka penerima santunan kematian bagi keluarga prasejahtera menurun dari tahun sebelumnya. Meski begitu, pemerintah Kabupaten Pati tetap menganggarkan senilai 1 miliar rupiah untuk pemberian santunan kematian bagi keluarga prasejahtera pada tahun 2022. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Lingkar Media Group menggelar acara refleksi akhir tahun yang berlangsung selama 2 hari di kawasan wisata Jolong Pati. Acara ini sebagai ajang silaturahmi, bertukar pikiran, serta menambah kekompakan antar divisi dengan mengusung tema Let's Grow Up Together. Dengan mengusung tema Let's Grow Up Together, Lingkar Media Group menggelar acara refleksi akhir tahun di kawasan wisata Jolong Pati. Acara yang berlangsung selama 2 hari tersebut diikuti secara antusias oleh seluruh kru Lingkar Media Group. Dengan semangat tumbuh dan berkembang bersama, Lingkar Media Group menjadikan refleksi akhir tahun sebagai ajang saling bertukar pikiran untuk melihat pencapaian selama ini dan menyusun terobosan untuk masa depan. Senada dengan hal tersebut, Wakil Direktur Utama Lingkar Media Group Heni Susilowati mengungkapkan bahwa seluruh kru harus bekerja secara profesional, mempunyai loyalitas, serta memiliki jiwa militansi. Hal itu diungkapkannya merupakan kunci kesuksesan Lingkar Media Group. Jadi kami dari manajemen Lingkar Media Group dengan adanya acara ini untuk menumbuhkan semangat di internal kita. Jadi tahun 2022 dengan optimisme baru, kita akan tumbuh semakin besar secara bersama-sama. Selain itu juga optimisme di tengah masa pandemi, bahwa kita masih terus bisa tumbuh. Dan itu harapan kita semua di Lingkar Media Group. Direktur Koran Lingkar Jateng yang juga sekaligus dipercaya menjadi Ketua Panitia Refleksi Akhir Tahun Lingkar Media Group Muhammad Noval mengungkapkan bahwa divisi yang ia nahkodai akan mempunyai terobosan baru pada tahun depan seperti menambah rubrik dan menambah wilayah edar Koran Lingkar Jateng. Tidak hanya itu, ia berharap bahwa semua divisi di bawah atap Lingkar Media Group akan mempunyai terobosan-terobosan baru. Jika begitu, dirinya memastikan ke depan Lingkar Media Group akan menjadi media yang semakin maju dari sebelumnya. Untuk acara refleksi sendiri, alhamdulillah berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Kemudian dengan tema refleksi tahun ini yaitu Let's Grow Up Together, itu menjadi cambukan bagi kita semuanya. Tidak hanya divisi koran, melainkan seluruh divisi, baik itu TV maupun lingkarjateng.id, untuk tumbuh bareng dan gede bareng. Selain divisi koran Lingkar Jateng, Lingkar Media Group juga memiliki satu divisi bernama Lingkar TV. Direktur Lingkar TV Supriyadi mengungkapkan bahwa dirinya bersama Lingkar TV yang ia nahkodai juga mempunyai terobosan baru ke depan. Lingkar TV yang sejatinya merupakan TV yang menggunakan sinyal internet ini, ke depan dikatakan Supriyadi akan terus bertransformasi menjadi TV regional unggulan. Saat ini ia mengungkapkan bahwa Lingkar TV sudah menjadi primadona bagi pemirsanya. Di mana dengan acara ini semoga media Lingkar Group ini menjadi yang lebih terpercaya oleh masyarakat. Tentunya kami sebagai Direktur Lingkar TV juga menyupport Lingkar Jateng, sehingga dengan kolaborasi Lingkar TV dengan Lingkar Jateng ini saling bahu-membahu. Selain Lingkar TV dan koran Lingkar Jateng, terdapat lingkarjateng.id sebagai platform pemberitaan online di bawah naungan Lingkar Media Group. Ia menjelaskan divisi yang ia nahkodai saat ini telah disambut hangat oleh masyarakat. Lingkarjateng.id menurutnya saat ini telah bersinergi dengan divisi koran Lingkar Jateng untuk menyajikan berita yang akurat dan terpercaya sebagai platform pemberitaan online berbasis lokal. Acara ini memotivasi kita ya dari Lingkar Jateng ID karena support full dari media Lingkar Media Group itu kita dapatkan. Jadi kita akan ke depan pasti akan banyak konten, banyak masukannya terbaik. Rencana ke depan akan tambah 2 wartawan dan 1 redaktur. Jadi nanti ke depan Lingkar Jateng ID akan lebih banyak lagi untuk beritanya. Terus untuk area cakupannya juga akan memuat berita-berita nasional juga. Acara refleksi akhir tahun sendiri dilaksanakan Lingkar Media Group secara rutin setiap tahunnya. Acara ini disambut baik oleh seluruh kru Lingkar Media Group sebagai ajang bersilaturahmi, bertukar pikiran, serta menambah kekompakan antar divisi di bawah naungan Lingkar Media Group. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan.
Ya, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.